Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya adalah Ramadhani dari kelompok 3. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang dampak dan analisis reaksi pasar saham terhadap peristiwa yang terjadi saat ini di Indonesia, yaitu peristiwa COVID-19. Nah, sekarang bukan hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia sedang terdampak peristiwa COVID-19. Bagaimanakah kelanjutannya? Mari kita bahas. Jadi, negara-negara di seluruh dunia tengah memerangi coronavirus atau biasa disebut dengan COVID-19. COVID-19 telah membuat ancaman bukan hanya ancaman terhadap sektor kesehatan setiap negara, namun juga mengancam sektor ekonomi. WHO menyatakan kasus COVID-19 merupakan pandemi pada 11 Maret 2020. Hal tersebut berkaitan dengan fluktuasi saham di pasar modal, pemblokiran informasi untuk mencegah saham merespon kondisi ekonomi yang terguncang, dapat meningkatkan atau menurunkan permintaan saham. Keraguan investor dapat menyebabkan fluktuasi di seluruh pasar saham. Oleh karena itu, perilaku investor yang panik dapat merusak pasar dan mempengaruhi pasar saham. Investor merasa pesimis terhadap prospek investasi di pasar saham, sehingga investor memilih untuk menjual saham dengan harga rendah karena wabah penyakit menular. Investor terdorong untuk berinteraksi karena adanya return yang didapat sebagai reward bagi investor untuk mengambil risiko investasi yang berisiko. Selisih aktual return dengan expect return pada setiap sekuritas disebut abnormal return, sedangkan kumulatif abnormal return merupakan jumlah abnormal return hari pertama sampai dengan hari terakhir. Jadi, terdapat kesimpulan penelitian yaitu perbedaan abnormal return sebelum dan setelah terjadinya pengumuman kasus COVID-19 pertama kali di Indonesia karena pandemi COVID-19 mempengaruhi pada hampir semua sektor industri dan membuat investor merasa pesimis sehingga menurunkan kepercayaan investor akan keuntungan di masa depan. Investor tidak mau mengambil risiko, maka terjadi penurunan saham yang cukup signifikan dan mempengaruhi pasar saham atas peristiwa pengumuman COVID-19 di Indonesia. Hasil juga menunjukkan terdapat perbedaan kumulatif abnormal return pada emiten sektor hotel, pariwisata, dan restoran pada sebelum dan setelah peristiwa pengumuman terkonfirmasi COVID-19 pertama di Indonesia, dikarenakan sektor yang terkena dampak kerugian paling besar yaitu sektor hotel, pariwisata, dan restoran, terutama akibat kebijakan social distancing yang mana kegiatan hotel, pariwisata, dan restoran dapat berjalan jika adanya kerumunan manusia. Adanya social distancing sangat merugikan industri tersebut sehingga terjadi penurunan return saham pada hotel, pariwisata, dan restoran akibat investor pesimis akan keuntungan di masa depan. Nah, untuk kritik dan saran, secara teoritis, penelitian ini sesuai dengan signaling teori, yaitu investor menggunakan informasi akan berita masuknya COVID-19 ke Indonesia atau bad news sehingga mendapat respon negatif dari investor, maka terjadi penurunan return saham. Secara praktis, penelitian ini adalah peristiwa pengumuman terkonfirmasi COVID-19 pertama di Indonesia bisa menjadi rujukan dalam menilai reaksi pasar Indonesia terhadap informasi non-ekonomi, terutama kesehatan yang berkaitan dengan wabah virus lain selain COVID-19 di masa depan. Bagi investor, diharapkan terlebih dahulu mengamati kondisi dan lingkungan ekonomi maupun non-ekonomi yang dapat mempengaruhi pasar modal dari berbagai aspek agar investor tidak pesimis dan terburu-buru dalam mengambil keputusan investasi serta tidak mudah terpengaruh terhadap isu-isu negatif.
bagaimana teman-teman? Sudah cukup paham kan sekarang? Sekian untuk presentasi saya ya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.